Halo, premium apps murah di sini. Kalian suka nonton film, series, atau drama-drama terbaru? Kalau iya, pas banget guys. Ready berbagai aplikasi premiumnya nih, 100% legal dan trusted. Bukan aplikasi mod ya. Ready mulai dari Netflix, Viu, HBO Go, Disney Plus, WeTV, sampai Spotify juga ada. Untuk kalian yang mau tanya-tanya atau order, silakan langsung kepoin Instagram premium_apps_murah. Terima kasih dan selamat melanjutkan video ini. This weekend, you will be our guests. Here, anything and everything is possible. Hai, selamat datang kembali di Tentang Sinema. Sesuai judul, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Fantasy Island. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang berkunjung ke pulau tropis terpencil. Mereka merupakan pemenang kontes dan berhasil mengunjungi Fantasy Island. Disebut dengan Fantasy Island atau Pulau Fantasi karena pulau ini dapat memenuhi keinginan atau imajinasi seseorang. Wah, gimana ya guys alur filmnya? Pada penasaran kan? Sebelum masuk ke alur filmnya, ini nama-nama karakter utama di film ini. Mereka adalah tamu di pulau ini. Ada Melanie, Gwen, Brax, GD, dan Patrick. Oke, langsung aja kita ke alur filmnya. Adegan dibuka dengan seorang cewek yang nampak ketakutan dan dia sedang berlarian tak karuan seperti ada seseorang yang mengejarnya di sebuah pulau. Nampak ada villa besar di sana. Ia lantas masuk ruangan di villa tersebut dan mencoba untuk bersembunyi. Namun di sana ada orang misterius yang ingin menculik cewek itu. Cewek itu pun gagal untuk melarikan diri dan dibawa oleh orang tadi entah kemana. Adegan berpindah saat pesawat lepas landas di sebuah pulau tropis yang indah bernama Fantasy Island. Para muda-mudi yang tak saling mengenal itu pun disambut hangat oleh Julia, asisten pribadi Mr. Rock. Mr. Rock sendiri adalah pemilik pulau. Para pegawai di sana kemudian mengantar Melanie, Gwen, Brax, GD, dan juga Patrick ke kamar mereka masing-masing. Malam harinya mereka minum dan berkumpul di lobi. Brax dan GD adalah saudara ya guys, makanya mereka lengket terus. Singkat cerita, mereka ngobrol-ngobrol biasa lah guys, kayak orang basa-basi gitu. Ya namanya aja baru kenal kan. Di sana mereka juga bertemu dengan Mr. Rock. Mr. Rock ini bicara soal fantasi. Intinya di pulau tersebut imajinasi mereka akan menjadi kenyataan. Mr. Rock lalu mengantar Brax dan GD pada fantasi mereka. Seperti yang bisa kalian lihat, fantasi mereka adalah party. Ada banyak banget cewek-cewek seksi di sana. Mereka pesta, berenang, pokoknya seneng-seneng deh. Divisualisasikan dengan menarik kan? Di sana mereka lalu kumpul sama cewek-cewek seksi. Mr. Rock lalu pergi meninggalkan mereka. Esok paginya, Gwen dipanggil oleh Mr. Rock untuk masuk ke ruangannya. Singkat cerita, Mr. Rock menyuruh Gwen untuk membuka pintu. Pintu tersebut akan menjadi fantasi Gwen. Gwen yang masih syok pun gak menyangka kalau fantasi atau imajinasinya tersebut akan menjadi kenyataan. Ternyata fantasi Gwen adalah bertemu mantannya yang bernama Alan di restoran. Dulu Alan melamar Gwen di restoran tersebut, namun Gwen menolak. Di masa sekarang, Mr. Rock bermaksud untuk mengubah masa lalu dan menjadikan fantasinya Gwen ini menjadi sebuah kenyataan. Gwen yang masih tidak percaya itu berkata pada Alan, kalau kau bisa berhenti akting sekarang karena kita sudah tidak bicara satu sama lain selama 5 tahun. Mr. Rock berkata pada Gwen kalau ini adalah kesempatan kedua untuk Gwen menerima lamaran Alan. Gwen berkata kalau ini semua tak mengubah apapun. Patrick kemudian berbincang dengan Melanie, tersisa mereka nih yang belum mendapatkan fantasi mereka guys. Diketahui kalau masa lalu Melanie ini menjadi korban perundungan alias korban bully dari teman-temannya. Fantasi Melanie pun akan segera dimulai guys. Mr. Rock menyuruh Melanie untuk naik lift ke lantai yang tidak bernomor dan disanalah fantasi Melanie.
Ternyata di sana adalah ruang sistem penyiksa, guys. Dia berfantasi ingin balas dendam sama pembuli dia dulu. Singkat cerita, si pembuli ini duduk di rantai dan Melanie tinggal memencet tombol-tombol penyiksa di sana untuk menyiksa pembuli. Mr. Rock kemudian mengantar Patrick menuju fantasinya. Di sana, fantasi Patrick adalah berperang. Ini ceritanya mereka udah kepisah ya guys, mereka berada dalam alam fantasi mereka masing-masing. Di saat yang bersamaan, Briggs dan JD masih berada dalam fantasi mereka guys, nggak kelar-kelar ya fantasinya. Di satu sisi, Gwen bersama pacarnya yang bernama Alan masih berbincang-bincang di restoran. Alan pun kemudian melamar Gwen. Nah, ini merupakan momen yang membuat hubungan Gwen dan Alan di masa lalu jadi putus guys. Tentunya, Gwen menerima lamaran Alan di sini, dan mereka tampak bahagia lalu saling berpelukan. Kita pindah ke alam fantasi Patrick. Di sana, dia berbincang dengan prajurit. Diketahui kalau letnan dari prajurit di sana mirip dengan Patrick. Tiba-tiba, adu tembak pun terjadi. Mereka saling membunuh dengan senjata api. Adegan berpindah lagi ke fantasi Melanie yang berada di ruang penyiksa. Ceritanya, Melanie ini melihat ada dokter psikopat di ruang penyiksa pembuli. Melanie pun berusaha menyelamatkan pembuli. Singkat cerita, Melanie berhasil menyelamatkan pembuli. Mereka lalu keluar dari ruangan itu. Saat fantasi Briggs dan JD di rumah party, tiba-tiba sekumpulan orang bersenjata pun menembak orang-orang di sana. Mereka pun berlarian ke kamar. Guys, ini ceritanya udah amburadul sih, kepisah sana-sini jadi gak fokus. Adegan berpindah pada fantasi Melanie. Di sana, Melanie dan pembuli bertemu lagi dengan dokter psikopat. Mereka hampir mati, tapi untung saja ada orang tak dikenal yang menolong mereka. Ini orang kayaknya tahu soal pulau fantasi ini guys. Orang ini tuh menyuruh Melanie dan pembuli untuk mengikuti dia kalau mereka berdua mau selamat. Ternyata Patrick berfantasi menjadi prajurit perang adalah karena masa lalu ayahnya yang meninggal saat perang. Dan di sana Patrick bertemu dengan ayahnya saat itu. Ayah Patrick bertanya, "Kok bisa sih ada foto aku dan anakku di dompetmu?" Patrick dengan sedih menjelaskan, "Aku adalah bagian dari hidupmu." Intinya, Patrick berusaha meyakinkan ayahnya ini kalau dia adalah putra ayahnya. Di pagi harinya, Gwen terbangun dan mendapati wallpaper HP-nya bersama Alan. Gwen lalu mendatangi Mr. Rock. Mr. Rock berkata kalau ini nyata, kalian sudah menikah selama 5 tahun. Disinilah nih, alurnya mulai makin bingung guys. Gwen mengelak dan bilang, "Kemarin Alan baru aja melamar. Di pantai ada Alan di sana, dia berdua bersama Lila, yang katanya Mr. Rock, Lila adalah putri Gwen dan Alan." Ternyata guys, ini tuh gara-gara pulau fantasinya. Gila ya kalau kalian berfantasi nikah sama bias kalian idol Korea gini. Gimana guys kalau kalian kesini? Saat Melanie dan pembulinya ini mengikuti pria ini, Melanie ini udah sambat karena mereka udah berjalan selama semalaman di hutan itu. Melanie suruh pria ini untuk menjelaskan mau kemana. Pria ini bilang, Mr. Rock punya mata-mata di mana-mana, makanya mereka tuh harus bersembunyi di pulau itu agar bisa selamat. Mereka pun sampai di gua. Mereka memasuki gua itu dan menelusurinya hingga ke dalam. Nah, ini guys misterinya. Di sana kayak ada patung perairan gitu. Itu adalah hasrat manusia. Pria itu bilang kalau dia adalah seorang detektif. Dia menyelidiki kekuatan pulau fantasi. Pria ini juga berkata kalau dia sudah di sana beberapa minggu yang lalu dan fantasi pria ini adalah bertemu putrinya yang telah meninggal. Intinya, siapapun yang memasuki pulau fantasi mustahil untuk bisa keluar. Mereka akan terjebak di sana. Fantasi yang awalnya indah akan berubah menjadi mimpi buruk. Pria ini dengan pedenya bilang bahwa dia tahu cara menghentikan segala fantasi di pulau ini. Mereka pun keluar dari gua itu dan berencana keluar dari pulau. Gwen kemudian ingin fantasi baru yang bikin dia trauma di masa lalu. Dia mendatangi Mr. Rock, sempat ada cekcok, namun Mr. Rock setuju dan Gwen membuka pintu itu lagi. Fantasi Gwen ini adalah saat apartemennya terbakar dan dia ingin menyelamatkan temannya. Adegan kembali berpindah saat Melanie, pria itu dan pembuli ini berjalan. Muncul lagi dokter psikopat yang mau membunuh si pembuli.
Singkat cerita, pria misterius itu menyelamatkan Melanie dan pembuli. Pria itu dan dokter psikopat itu pun tewas ke jurang. Adegan berpindah saat prajurit Patrick bisa bergabung dalam fantasi Bragg dan JD. Mereka pun selamat setelah sempat adu tembak antar prajurit. Namun, JD tewas ditembak. Singkat cerita, Gwen, Melanie, pembuli, Bragg dan juga Patrick pun berkumpul dan masuk ke dalam gua. Mr. Rock pun ada di sana. Mr. Rock akan menghilangkan kutukan fantasi di pulau tersebut. Namun, JD, Melanie dan juga Patrick pun meninggal. Pada akhirnya, Gwen, Bragg dan pembuli selamat. Mereka lalu naik pesawat untuk pulang. Namun, Bragg harus bertahan di pulau itu agar JD selamat. Intinya, Bragg berkorban untuk JD. Dan film pun berakhir. Oke, jadi itu alur film Fantasy Island. Gimana pendapat kalian? Mimin juga akan memberikan review singkat film ini. Menurut Mimin, film ini pantas dicap sebagai film Blumhouse yang paling ngawur. Semuanya nggak fokus, kacau, para pemainnya juga nggak meyakinkan. Bosan aja gitu ngelihat alur filmnya. Poin plus dari film ini ya cuma satu, latar tempatnya. Indah dan idaman banget. Tapi buat alurnya, aduh, bolak-balik gak jelas. Mending kalau untuk hiburan bisa nonton film yang lain. Masih banyak kok. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Kalian bisa komen mau alur film apa lagi, atau konten film apa. Saran dan kritik bisa kalian tulis di kolom komen ya guys. Pasti aku bacain satu-satu komen kalian. Oke, Mimin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.